Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak? Apakah kalian sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, marilah kita baca doa sesuai yang telah kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanallahi. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Wa la ilaha illallah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Wa la haula wa Wa la hawla wa la quwwata quwwata illa billahil aliyyil azim. illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin Adada kulli harfin. bima yuktabu Bima yuktabu. adada yamini adada jahili. Allahumma ftah lana rahmataka wansur alaina rahmataka ya jalal Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim Ala sayyidina Muhammadin sholibil busra sholatan tubashiruna biha wa awlana wa awladana wa jami'a masyayikina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yamina hadalika yaumil akhirah. Allahumma sholli wa wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholibil busra sholatan tubashiruna biha wa awlana wa awladana wa jami'a masyayikina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholibil busra sholatan tubashiruna biha wa awlana wa awladana wa jami'a masyayikina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yamina hadalika yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, sebelum kita belajar, Bapak akan absen terlebih dahulu. Bagi siapa saja yang hadir, alhamdulillah, dan yang tidak hadir karena halangan, kita doakan supaya bisa hadir kemudian hari.
Mulyana Purnamasari, Mufida Haya, Muhammad Azmi, Muhammad Nawawi, hadir. Najwa Fauzia, Nur Aisyah, Syarisa Putri, Siti Rahmidiati, Rifa Nur Septiani, Dede Azromi, Fajrul, Muhammad Febri. Alhamdulillah kita semua, kalian semua sudah hadir. Mudah-mudahan kalian diberikan keberkahan pada hari ini, dan juga Allah senantiasa melimpahkan anugerah pada kita untuk di hari ini dan seterusnya lebih baik. Tiga. Anak-anak, sebagaimana kita ketahui bahwa kita sebagai negara Indonesia mempunyai dasar negara. Apa itu? Yaitu dasar negara adalah Pancasila. Maka dari itu, sebelum belajar kita ucapkan dulu Pancasila. Sudah hafal kan? Kalau hafal, kita rame-rame bareng-bareng baca Pancasila. Mohon maaf untuk berdiri sebentar. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, kalian boleh duduk kembali. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kalian boleh lihat di layar. Yang pertama, menunjukkan keimanan terhadap Allah SWT sebagai Al-Hafiz, Zat yang Maha Penjaga, dan Al-Wakil, Zat yang Maha Pelihara, yang merupakan Zat yang melihara dan bertanggung jawab terhadap makhluk-makhluk ciptaannya. Itu di antaranya. Kemudian membuktikan keimanan terhadap Allah SWT sebagai Al-Hafiz dan Al-Wakil dalam kehidupan sehari-hari, melalui pembiasaan sikap disiplin dalam menjalankan sholat fardu lima waktu. Yang paling kita garis bawahi sekarang yaitu kita membuktikan keimanan terhadap Allah sebagai Al-Hafiz dan Al-Wakil dalam kehidupan sehari-hari melalui pembiasaan sikap disiplin dalam menjalankan sholat lima waktu. Siapa yang tahu sholat lima waktu itu apa saja? Coba sebutkan. Subuh, maghrib, asar, zuhur, isya. Ya. Ada yang lain? Coba kita bareng dulu. Sholat wajib zuhur, asar, maghrib,
isya subuh. Bisa diulang? Sholat zuhur asar maghrib isya subuh. Nah, berarti kita punya kewajiban dalam sehari semalam sholat sebanyak 5 kali, mulai dari sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Sholat subuh 2. Berarti kalau kita jumlahkan jumlah rakaat 5 waktu itu sama dengan 17 rakaat. Nah, tadi kalian sholat subuh enggak? Sholat subuh. Alhamdulillah. Jadi kalau kita sholat duha, sholat asar kita sholat asar. Waktu sholat maghrib kita sholat maghrib. Waktu sholat isya kita sholat isya. Berarti dalam sholat betul-betul membina kita untuk bersikap disiplin. Untuk bersikap disiplin. Apa itu disiplin? Siapa yang tahu? Apa itu disiplin? Apa itu? Ada yang tahu? Haya mana Haya? Tahu? Apa Haya? Disiplin. Apa itu disiplin? Tertib. Disiplin kata Haya tertib. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya, dari disiplin itu melaksanakan suatu pekerjaan tepat pada waktunya. Seperti kita sholat zuhur. Apakah sholat zuhur itu bisa dilaksanakan pada jam 11? Tidak bisa. Apakah sholat asar bisa dikerjakan jam 2? Tidak. Jadi mengerjakan sholat itu sesuai dengan waktu yang ditentukan. Itulah salah satunya contoh disiplin. Berarti sholat betul-betul membina kita untuk hidup disiplin. Bisa kita aplikasikan. Kita masuk jam berapa? Jam 7. Berarti ketika kita masuk jam 7, usahakan 15 menit sebelum masuk kita sudah hadir di kelas. Artinya kita sudah persiapan untuk masuk kelas. Nah, kembali ke sholat 5 waktu. Tentunya suatu perbuatan itu tidak lepas dari syarat dan rukun. Betul? Ada syaratnya, ada rukunnya. Nah, coba yang tahu, siapa yang tahu tentang syarat sah sholat? Salah satunya apa syarat sah sholat? Syarat sah sholat diantaranya suci dari hadas, dosa maupun. Kemarin kita sudah membahas masalah najis, betul? Artinya ketika kita sudah tahu bahwa itu najis, maka ketika kita sholat harus bersih daripada najis. Makanya salah satu syarat sholat adalah harus suci dari najis. Suci dari hadas 2, suci dari najis, tempat sholat, pakaian, dan juga apa itu? Suci badan, suci pakaian, suci tempat sholat dari najis. Kalau kita kira-kira sholat di tempat yang penuh dengan najis, kira-kira salah sholat kita. Maka kita cari tempat yang suci. Misalkan kita sholat di masjid, di musola, ataupun di rumah, usahakan rumah kita supaya suci, terhindar dari najis. Makanya disitulah agama menyarankan
kita hidup bersih. Kenapa hidup bersih? Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Maka dalam sholat itu sendiri adalah bukti bahwa kita melaksanakan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menjaga kebersihan. Innallaha nabiyyun rahimun nadzafah. Allah cinta terhadap Allah Maha bersih, maka Allah cinta terhadap kebersihan. Itu salah satu syarat sah sholat. Kemudian ada juga syarat wajib sholat. Siapa yang tahu? Syarat wajib sholat. Yang pertama harus Islam. Yang kedua harus balik. Yang ketiga berakal. Yang keempat suci dari hadas besar dan kecil. Bagi perempuan bagi laki-laki. Cukup tiga: Islam, berakal, dan balik. Itulah. Kemudian dalam sholat pun tentunya ada rukun sholat. Kalian pasti sudah tahu semua rukun sholat. Rukun sholat itu, kenapa? Rukun sholat adalah perbuatan yang harus wajib dilaksanakan ketika kita sholat. Kalau sarasa sholat, memang ada perbedaan sarasa dengan rukun sholat. Kalau sarasa sholat itu sebelum sholat sudah kita lakukan sehingga sampai ke pelaksanaan sholat terbawa. Kalau rukun sholat itu dilaksanakan ketika kita sudah sholat keadaan sholat, barulah kita laksanakan rukun sholat. Ada berapa rukun sholat? Ada berapa? Ada 8. Coba kita sebutkan rukun sholat yang 18. Barang aja. 1. Niat. 2. Tasatur. 3. Berdiri. 4. Membaca Fatihah. 5. Ruku. 6. Tumanina. 7. Iqtidah. 8. Tumanina. 9. Sujud. 10. Nunggu. 12 tumanina. 13 duduk akhir. 14 tahiyat akhir atau tasyahud akhir. 15 membaca sholawat. 16 tertib. 17 mualah. 18 salam. Nah, itu rukun sholat. Selama kita sholat harus dilaksanakan, jangan sampai tertunda. Kalau tertunda maka sholat kita tidak sah. Ya, tidak sah kalau tertunda rukun sholat tadi. Coba kalian cermati yang ada di layar monitor. Kelihatan nggak yang pertama? Kelihatan. Jadi kegiatan kita pada hari ini yang pertama itu membahas salat fardu. Ya, membahas sholat fardu. Peserta ini diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, baca dan menuliskannya kembali mereka
diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi sholat fardu. Ini yang akan kita laksanakan pada pertemuan hari ini. Kemudian satu kira-kira yang dulu kalian pahami terkait syarat-syarat sholat, rukun sholat dan terwajib sholat yang mana? Yang kira-kira belum paham. Syarat wajib sholat sudah paham? Syarat-syarat sholat sudah paham? Rukun sholat sudah paham? Kemudian bukan hanya rukun sholat, tetapi juga kita harus bisa membedakan mana rukun, mana sunnah. Nah, dalam sholat itu kan ada sunnah-sunnah sholat. Dalam sholat itu sunnah terbagi berapa? Terbagi berapa? Terbagi dua. Ada sunnah apaan? Ada sunnah lain. Bagaimana cara membedakan sunnah apa dan sunnah lain dalam sholat? Apa? Cara bisa? Cara membedakannya, kalau tertinggal sunnah apa, maka disunahkan melakukan sujud sahwi. Kalau sudah apa tertinggal, maka sudah melaksanakan sujud sahwi. Tetapi kalau sudah hayat yang tertinggal, itu tidak disunahkan melakukan sujud sahwi. Kalian sudah belajar kan? Kita sudah belajar sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur kan sudah? Nah, itu. Bagaimana kalau kita dalam sholat meninggalkan sunnah hayat? Apakah sholat kita sah atau tidak? Sholat kita sah-sah saja, cuman pahala sunnahnya hilang. Sholatnya sah-sah saja, cuman pahalanya hilang. Makanya harus sedetil mungkin, harus setumaridah mungkin ketika kita sholat. Jangan ada kesan sholat terburu-buru. Istilahnya kalau dalam bahasa Sunda, sholatnya jangan kayak patung nisan. Kan patung nisan? Siapa yang pernah lihat patung nisan? Ya. Jadi patung nisan itu jangan. Jadi artinya sholat itu harus santai, harus khusyuk. Harus khusyuk. Kita harus bisa memahami bacaan-bacaan yang kita baca. Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Kemudian kita baca surat Al-Fatihah, ayat demi ayat. Kita harus bisa memahami maknanya. Nanti ketika kita sudah memahami, maka akan timbul kemusuhan. Kita akan timbul kemusuhan, sehingga tidak lagi sholatnya dengan bercanda, bermain-main. Ya. Kemudian sholat itu sendiri pengertiannya ada dua. Satu menurut bahasa, yang kedua menurut istilah. Pengertian sholat menurut bahasa apa itu? Muhammad Azmi, doa kebaikan. Setiap kita berdoa, maka istilah bahasa itu sudah sholat. Ya, tapi yang dimaksud adalah pengertian sholat menurut istilah. Apa itu? Aqwalun wa af'alun
yang diawali dengan takbiratul diakhiri dengan salam dengan ketentuan tertentu. Ada yang sudah ngantuk? Ya? Ada yang sudah ngantuk? Masa masih pagi sudah ngantuk? Jadi kita harus tahu pengertian sholat, harus tahu juga ketika sudah melaksanakan sholat bahwa di situ sudah disebut tadi ada wajib sholat, ada sah sholat, ada rukun sholat, ya, dan sudah sholat. Di sini akan ditayangkan tata cara pelaksanaan sholat. Boleh saya lihat gambarnya? Ini sudah masuk ke rukun sholat. Sudah masuk ke rukun sholat. Yang pertama niat. Nah, niat itu posisinya ketika takbiratul ihram. Karena niat adanya di dalam hati, yang kita lakukan adalah takbiratul ihramnya. Seperti usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati, ada aliran ta'ala Allahu Akbar. Dan ketika kita menyebutkan Allahu Akbar, dalam hati kita niat sholat fardhu zuhur. Itu ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, maka sunnah tangan diangkat sampai mana? Sejajar dengan telinga. Lihat gambar. Sejajar dengan telinga. Jempol tangan itu ada di bawah telinga. Nah, posisi telapak tangan ini sejajar dengan telinga kita. Ketika takbiratul ihram, jangan terlalu ke depan, jangan terlalu ke belakang, jangan terlalu atas. Itu untuk laki-laki. Untuk kaum hawa, untuk perempuan, nah perempuan kan pakai mukena, jadi nggak mungkin lah kata-kata seperti ini. Maka coba perempuan itu takbirnya sampai Allahu Akbar. Gini, pas dada Allahu Akbar. Ya, jangan begitu kan? Tentu berbeda dengan laki-laki untuk takbiratul ihram perempuan. Kemudian setelah berdiri tegak, nah penglihatan kita harus tertuju ke tempat sujud. Harus tertuju ke tempat sujud. Jangan kemana-mana, bukan naik kemana-mana. Ya, bisa-bisa yang lewat lihat tengok. Ini cantik amat ya. Ini ganteng amat ya. Lagi sholat pada nggak boleh, itu nggak senang aja. Jadi kalau lagi sholat kita harus pandangan itu ke tempat sujud. Ini mah ada yang lewat. Lagi sholat pada ganteng amat orang yang lewat ini. Atau cantik amat orang ini. Lagi sholat itu tidak khusyuk dari sholatnya. Makanya pandangan ini harus menuju ke tempat sujud. Ya, biasakan. Belum bisa Kak? Apakah sholat kita untuk ini Tuhan sah? Sah aja. Sah saja sholat kita. Yang penting posisi dada kita harus pada kita. Yang menjadi patokan syarat sah sholat kita, patokan kita adalah dada yang menghadap kiblat. Kalau para pengantin nggak masalah, cuman hukumnya ya. Coba tolong jangan berjalan. Mudah-mudahan memang wajah kita ini ya, mudah-mudahan tidak mengganggu proses belajar kita.
posisi kita ketika tampil beliau itu tangan kita akan dijaga dengan telinga. Dengan telinga jangan terlalu maju, jangan terlalu ke belakang, jangan terlalu atas juga, jangan terlalu bawah juga, ya harus dijaga. Ngerti ya? Yang kedua, pandangan kita itu harus menuju tempat tujuan, berarti agak lurus. Ada lurus, menandakan kehusuan, menandakan kehusuan. Jangan sambil bercanda, jangan sambil bercanda ketika sholat. Itu kemudian setelah kita berdiri yang merupakan rukun sholat yang ketiga, ya, lihat begitu sampai itu. Sebelum ke rukun, ada rukun qauli yang kita laksanakan. Apa itu rukun qauli? Yaitu membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu dalam sholat jangan sampai tertunda. Kalau Fatihahnya tertunda, otomatis sholatnya tidak sah. Ya, otomatis sholatnya tidak sah. Coba kita baca barang-barang surat Al-Fatihah. Sejarah membaca surat Al-Fatihah, sunnah harinya kita membaca surat-surat pendek. Apa saja yang kita hafal? Silahkan. Surat-surat pendek. Kalau hafalnya surat-surat panjang, silahkan. Maka yang menghafal surat Al-Baqarah, silahkan baca surat Al-Baqarah. Maka bersama kita membaca surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kalau tidak apa yang panjang-panjang, yang pendek-pendek saja. Tapi selesaikan satu surat. Contoh, kita baca surat Al-Kafirun. Coba kita bareng-bareng baca surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai membaca ayat pendek, kemudian rukuk. Allahu Akbar. Sudah baca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rukuk. Sudah terangkat kepada tangan. Allahu Akbar. Nah, ketika rukuk, lihat posisinya tuh. Ketika rukuk, punggung kita itu harus dijaga. Ketika rukuk, posisi punggung kita harus lurus. Kalau ditawakal kali di sini, lurus. Dan juga
Ketika ruku itu dua telapak tangan memegang lutut. Memegang lutut. Kelihatan di bawah. Gambarnya kelihatan. Gantung kan? Bagian lututnya kan? Kemudian ada bacaan tasbih yang dibaca. Apa itu bacanya? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Berapa kali? Sampai berapa kali? Silahkan kalau kalian ada waktu baca tasbih itu sampai 11 kali. Ada yang pernah baca tasbihnya 11 kali? Ada yang bisa ya? Untuk karena kita bisa satu waktu satu jam. Tapi saya katanya kalau cuma 3 kali saja kalau kan kita baca tasbihnya 3 kali saja. Ya. Ada yang 5 silahkan, yang 10 silahkan. Ya, dan juga harus kembali semuanya dalam ruku harus kembali karena semuanya termasuk ruku. Saya bobo. Bila, bobo bila. Ada bila ya? Bobo apa tadi? Ya, posisi ruku. Ada kembali, ada kembali. Ada kembali ini. 3 kali artinya masuk sesuatu yang sangat agung dan segala puji dan segala pujinya. Setelah ruku kita bangun dari ruku. Apa yang kita baca? Bangun dari ruku namanya iktidal. Iktidal itu bacaannya Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu fil samawati wa fil ardi wa fil artinya bukan dari ruku itu kita posisi iktidal iktidal itu bangun dari ruku berdiri tegak. Kita jangan kontrol. Berdiri tegak sambil kembali. Kembali itu apa? Tidak bergerak-gerak. Tenang. Kembali itu yang tidak bergerak. Ini setelah. Kan setelah ini kalau kami belajar tentang Alhamdulillah, boleh nanti kita minta lagi. Kita tujuannya mau sujud. Nah, sujud itu yang paling bagus, yang paling yang dianjurkan lutut dulu yang nyampe ke tanah atau ke tempat sujud. Nah, lutut dulu. Nah, kalau lutut baru kedua telapak tangan. Ya, ini. Setelah itu dilutut. Oke nih. Ini atau tidak sekali itu. Kalau hidupnya pendek gimana? Ya, cukup kening. Jadi karena hidup kita rata-rata pendek, gitu ya. Ada yang mati hidupnya? Ada yang mati. Tidak masalah. Pendek mati tidak masalah. Masalah kita harus diikuti. Kenapa? Itu adalah kita tahu
kita Allah yang harus kita syukuri ya. Alhamdulillah kita masih hidup. Nah, jadi bersamaan antara ini dengan menyusut ke tempat sujud. Jadinya anggota sujud yang 7 itu harus nempel ke sujud. Mana anggota sujud yang 7? Siapa yang tahu? Anggota sujud yang 7. Tapi bisa. Tadi 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 jempol kaki, 1 kan kening atau telunjuk, 1 kening, itu kita tunjuk. 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 jempol kaki, yang satunya kan kening. Itu anggota sujud harus nempel ke tempat sujud. Tidak ada atau kalian sholat jadi atas daun pisang, daun pisang dan lainnya itu. Serah kalian itu. Dan selanjutnya setelah duduk sambil baca doa atau tasbih. Setelahnya atau baca tasbihnya terutama bagian kita dari sujud itu sendiri adalah manusia tidak boleh manusia tidak boleh takam, manusia tidak boleh angkuh. Kenapa dicontohkan dalam sujud yang posisi awal ini? Karena beta Allah harus ada di bawah sekalipun, maka kepala kita belum bisa ke bawah. Betul? Sementara apa yang terjadi? Bokong kita, bokong yang awalnya posisinya di bawah kepala, tetapi Allah perintahkan ketika sujud, maka bokong ini adanya. Ini bokong. Lagi. Nah, kemudian dia posisi kedua tangan itu dilihatnya dengan muka. Nih, posisi kedua tangan dilihatnya dengan muka. Kemudian lihat posisi kaki ini, ya, jangan sampai ada perlakuan kaki. Apa itu? Telapak kaki menggantung. Nggak boleh. Tapi harusnya yang tersejadah, ya, harus tersejadah. Dan 2 jempol kaki pun harus nempel. Ambil, mana itu sudah cukup. Ini seperti ini. Ini telapak kaki ini. Sambil baca subhanallah yang Allah lihat di subhanallah yang Allah lihat di apa artinya? Benar tahu? Kemudian setelah duduk di antara 2 tuh. Pandangan kita menuju tempat sujud. Jangan kena tengok. Biasanya kalau ada orang nonton tadi. Jadi nggak mau kan? Ya, ya, itu ya. Aduh, baik. Oh, ya. Coba kamu. Subhanallah yang Allah jadi 3 kali, kemudian di posisi duduk yang dalam sujud sambil baca zikir, walhamdulillah,
wahdini wa'afini wa'fu. Coba dah. Rabbik firli warhamni wajburni warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Duduknya termasuk rukun. Bacaan tasbihnya adalah sunnah haid. Sunnah haian. Coba posisi kaki tidak. Kemudian posisi kaki ini belum kawal tidak. Belum tentu terlalu. Kalau rakaat pertama habis setelah sujud, berarti kita berdiri lagi. Setelah sujud, berdiri lagi sambil mengucapkan Allahu Akbar. Itu tidak perlu diangkat tangannya. Tidak perlu diangkat tangannya. Kenapa? Sunnah mengangkat tangan itu hanya ada 4 tingkat. 1 ketika kita takbiratul ihram, 2 ketika bangun ruku, 3 ketika bangun dari ruku, 4 ketika bangun dari tahiyat awal. Selain itu tidak ada penggunaan untuk mengangkat tangan. Cuma 4 tempat yang digunakan mengangkat tangan. Ya, betul. Kemudian biasa rakaat pertama sudah tadi, rakaat kedua biasa baca Fatihah. Kalau sholat 2 rakaat berarti bacanya sir sama, tapi kalau sholat maghrib bisa subuh bacanya keras. Bacanya keras suaranya. Ya. Itu untuk rakaat pertama dan kedua. Tetapi untuk rakaat ketiga dan keempat itu biasakan bahasanya supaya sama atau bahasa sir, bacanya sir, ya, gitu. Kemudian setelah selesai melaksanakan rakaat awal itu lain baca Fatihah, baca surat pendek, ruku lagi, iktidal, ya. Setelah iktidal, sujud duduk di atas bawah sujud kedua kali. Nah, duduk rakaat kedua ini. Kalau sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu ada tahiyat awal. Ada tahiyat awal, kecuali sholat subuh. Sholat subuh itu tidak ada tahiyat awal. Nah, sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu ada tahiyat awal. Tahiyat awal itu sedang melaksanakan rakaat kedua. Nah, posisi duduknya ya, tahiyat awal itu posisi duduknya harus duduk iftiras. Duduk iftiras seperti apa? Coba contohkan duduk iftiras. Coba nanti duduk iftiras seperti apa? Ada iftiras, ada tawarruk. Duduknya, duduk tahiyat awal. Nah, bisa lihat? Ya, seperti itu. Duduk tahiyat awal itu, telapak kaki kiri didudukin, sementara telapak kaki kanan ditekuk, jempolnya ke arah kiblat. Itu seperti itu posisi duduk iftiras. Duduk tahiyat awal. Terima kasih. Sambil membaca apa bacaan tahiyat tasawuf. At-tahiyatul, ya, kelihatan? At-tahiyatul mubarakatuh.
Ya, langsung kita berdiri. Langsung kita berdiri. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kita lawatnya sampai di situ. Kemudian setelah selesai melakukan takbir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berdoa Muhammad, maka kita berdiri kembali melaksanakan rakaat berapa? Ketiga. Ya, ketiga. Rakaat ketiga. Ketika melaksanakan rakaat ketiga, habis baca Fatihah, tidak usah baca surat lagi. Langsung ke kamar, bacaannya, posisinya kita seperti hukum biasa. Nah, tadi ada berapa? Setelah ayat awal, maka kita berdiri itu sudah mengangkat dua telapak tangan. Sudah mengangkat dua telapak tangan seperti posisi takbiratul ihram. Allahu Akbar. Begitu. Itu lagi berkuat. Allahu Akbar. Ya. Oke. Pas sejajar dengan dada. Kalau berduaan. Nah, di sini ada pelaksanaan rukun-rukun sholat, perbedaan antara bagian berat dan perempuan dalam itu dan bagian dalam itu. Kita akan sudah melaksanakan rukun yang keempat atau rakaat yang keempat. Maka ketika selesai melaksanakan rukun sholat yang berapa itu? 10, 11, 12. Maka rukun yang ke-13 adalah duduk akhir. Duduk terakhir, duduk yang mengiring-iring mau salam. Disebutnya duduk akhir. Dalam duduk akhir ini bukan duduk ikhtiras lagi, tetapi duduk tawaruk. Duduk tawaruk itu mirip dengan duduk ikhtiras, cuma perbedaannya sedikit. Perbedaannya hanya sedikit. Ada yang tahu? Coba siapa Andi pernah pernah dari jembatan Tuhan. Nanti cara duduk tawaruk. Tadi Abi sudah mencobakan duduk ikhtiras. Coba contohkan duduk tawaruk. Siapa duduk tawaruk? Posisi api itu agak menunjuk ke kanan, api yang kiri. Nah, ya, terima kasih. Itu seperti itu yang dicontohkan tadi untuk tawaruk, duduk yang beriringan dengan salat itu termasuk ke dalam hukum sholat itu duduk terakhir. Kemudian setelah duduk itu, nah dalam bacaan tahiyat akhir itu, sebagaimana kita telah biasakan bacanya at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah sampai selesai ya itu sampai dengan salam. Baca saya kita sendiri hukumnya rukun ya sampai baca salawat termasuk rukun. Ada pun kesalahannya ada yang termasuk sunnah apa dan sunnah hal. Terakhir adalah salam. Yang rukun itu salam yang pertama. Nah dalam salam yang pertama itu termasuk rukun.
jangan pakai wabarakatuh. Ya, cukup assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan pakai wabarakatuh. Kecuali kalian sholat jenazah. Baru kalau sholat jenazah silahkan pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau sholat lima waktu, sholat sunnah itu jangan pakai lafaz wabarakatuh. Cukup assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itulah pembahasan kita tentang sholat beserta rukun-rukunnya dan juga sunnah-sunnahnya. Kemudian sekarang kita bagi kelompok. Karena bagi kelompok sudah, maka untuk kelompok 1 silakan kalian diskusikan tentang syarat wajib sholat. Kelompok 1. Kelompok 2 tentang rukun sholat. Ya, rukun sholat. Ada berapa rukun sholat? Yang kelompok 3 kalian diskusikan sunnah-sunnah sholat. Sunnah apa dan sunnah hayat. Tulis yang kelompok pertama syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Kelompok 1. Kelompok 2 rukun sholat. Kalian tulis ada berapa saja rukun itu diskusikan. Untuk kelompok 3 tulis sunnah dalam sholat. Tulis sunnah dalam sholat. Kalian bahas sunnah dalam sholat itu ada berapa? Ada dua seperti sunnah apa dan sunnah hayat. Ya. Nanti kalau sudah kalian bahas diskusikan dari masing-masing kelompok, nanti dipresentasikan. Nah, tadi kita sudah membahas tentang tata cara sholat dan sudah dibagi kelompok. Dari masing-masing kelompok silahkan kalian presentasikan ke depan. Mulai dari kelompok 1 yaitu membahas tentang mendiskusikan tentang syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Syarat wajib sholat 1. Islam 2. Balik 3. Berakal 4. Suci dari hadas 2. Syarat sah sholat diantaranya suci dari najis
Mulai. Dari materi tadi, di sini ada evaluasi untuk kalian supaya kalian bisa menjawab yang telah Bapak sampaikan tadi. Nah, di sini cukup kalian ditulis di kertas lembar dari pertanyaan-pertanyaan ini, ditulis cukup jawabannya saja. Aku bacakan. Nomor 1, jawab. Ini sebagai pengingat untuk kalian, apakah kalian menyimak atau tidak, maka kalian buatkan dalam jawaban ini. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar. Cukup kalian A, B, C-nya saja. Nomor 1, kelihatan nggak? Nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut. 1, wanita yang sedang haid. 2, beragama Islam. 3, belum balik. 4, berangkat. Yang termasuk syarat sah yaitu A, 1 dan 2. Berarti wanita yang haid dan beragama Islam. B, 1 dan 3. C, 2 dan 3. D, 2 dan 4. Silakan yang mana? Dua. Perhatikan pernyataan berikut ini. Ini ya, sudah kelihatan? Jika terdapat kurangan pada sholat seperti kurangan tasyahud awal, ini berarti kurangan takbir untuk ditambah. Maka menutupnya tentu saja dengan sujud sahwi sebelum salam untuk menyempurnakan sholat. 2, jika seorang terlanjur salam namun ternyata masih memiliki kekurangan rakaat, maka hendaklah dia menyempurnakan kurangan rakaat tadi, maka menutupinya dengan sujud sahwi sebelum salam. Yang ketiga, jika terdapat keraguan-keraguan dalam sholat, lalu ia mengingatnya dan bisa memilih yakin, maka tentu saja disunahkan dengan sujud sahwi sebelum salam. Yang terakhir, 4, pernyataannya, jika terdapat keraguan-keraguan ketika sedang sholat tentang keraguan sudah tutup ataukah belum tutup, lalu tidak nampak baginya berani yang mungkin, maka keraguan tersebut dengan sujud sahwi sebelum salam. Nah, berdasarkan pernyataan tadi, pernyataan yang tidak benar terkait dengan masukan digunakan lafaz sujud sahwi adalah A, 1, B, 2, C, 3, D, 4. Tidak. Coba kalian kumpulkan yang telah kalian isi evaluasi 1-10 tadi. Silakan kumpulkan.
kita masing-masing. Maka sholat itu betul-betul mencerminkan keistimewaaan terhadap masing-masing terlebih umat muslim. Semoga pertemuan ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tutup saja dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya kita mendapatkan keberkahan, alangkah baiknya dalam mengakhiri